Tabipun, Yakub, San Franciscus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman. Sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa. Sebelum itu, mari kita mendengarkan lagu pembukaan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali tebus dosa semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima hingga saat ini. Berkatilah kami supaya dapat menjadi anak yang baik. Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu. Hadirkanlah dalam hati kami. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi dan lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan pangkas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya hatinya jauh kepadaku. Percuma mereka beribadat padaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang-orang berkata pada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia demikian. Sabda Allah kamu tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Renungan hari ini. Salah satu tuntutan hidup bersama dalam masyarakat ialah menaati kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku. Kritik akan datang berhamburan bila orang tidak taat. Bisa saja ia disingkirkan dari masyarakat. Sebagai orang yang beriman, kita pun hidup di dalam masyarakat. Ada hal-hal yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan inti iman kita.
Di sini kita perlu jeli untuk menyaring dan menyelesaikan ajaran iman dengan adat istiadat yang ada. Melalui katekese yang simpatik, tentu kita bisa meninggalkan apa yang berlawan dengan inti iman kita. Bagaimana pengalaman kita? Pilar 5 disiplin, karakter 2 tanggung jawab, indikator mau meminta maaf dan mengakui kesalahan. Semua orang tentu pernah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Namun ada orang yang malu untuk mengakui kesalahan. Bahkan kesalahan sering ditutup-tutupi dengan cara menghindar yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Padahal mengakui kesalahan memudahkan penyelesaian masalah. Hidup pun menjadi lebih baik. Mengakui kesalahan perlu dilatih sejak dini, sebab anak usia dini pun bisa melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa terjadi di lingkungan di kelas, sekolah, dan keluarga. Biasanya, kesalahan yang kita buat berakibat buruk bagi orang di sekitar kita, yang membuat mereka mengalami kesusahan. Meminta maaf dan mengakui kesalahan merupakan awal dari pewujudan sikap tanggung jawab. Untuk itu, sejak dini anak perlu dilatih untuk bersikap terbuka serta berterus terang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Pada anak-anak, keterus-terangan ini mudah dijumpai oleh karena mereka pada dasarnya masih polos dan lugu. Meskipun demikian, mereka bisa menjadi pribadi yang tertutup apabila kita menuntut kejujuran mereka dengan cara paksaan atau intimidasi dengan ancaman hukuman tertentu. Di sini ada dua hal kunci. Pertama, dekati anak yang melakukan kesalahan dengan sikap yang lembut dan penuh kasih sayang agar ia bisa bersikap terbuka. Kedua, berikan penghargaan setiap kali anak bersikap terbuka dan berterus terang atas kesalahannya dan meminta maaf. Bentuk penghargaan tidak harus barang mewah, tetapi barang-barang sederhana dan kata-kata apresiasi tertentu, namun penuh makna. Tuhan, terima kasih atas sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Semoga dalam hidup sehari-hari kami dapat melaksanakan sabdamu. Berkatilah kami sepanjang hari ini supaya dapat melakukan aktivitas seturut kehendak-Mu. Bagi yang berulang tahun, semoga memperoleh rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Bunda Anselma, doakanlah kami. Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Soskel, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sudah mengikuti doa pagi ini. Salam beraktivitas, Tuhan memberkati. Jaga.